Yuk yang kenceng bareng-bareng Andro berhenti dulu. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Allah sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Ya Habibullah ya Cek. Makan rengginang, minumnya susu. Hai orang Tangerang, I love you. Beli bawang, keliru merica. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Maka mungkin hujan punya alasan kenapa ia jatuh, tapi aku tidak punya alasan mengapa hatiku jatuh cinta kepadamu. Terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan hujan ini tidak menyurutkan semangat kita. Insya Allah hujan pergi meninggalkan genangan, kita pergi meninggalkan kenangan. Masih ikhlas untuk pengajian? Bisa dilanjutkan? Mudah-mudahan dinginnya malam hari ini menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, sungguh tadi kiranya saya pesimis dari Sukabumi habis maghrib. Saya tadi ada acara moderasi beragama bersama teman-teman perwira di Sukabumi. Sampai jenderalnya bilang, Gus gak buka puasa dulu. Mohon maaf jenderal, saya buka puasa di mobil saja. Tapi ketika kita punya niatan yang baik, kita diingatkan idza shadaqal asmu wa tuhassabi. Ketika ada niat yang baik di situ pasti ada jalan. Maka saya meyakini walaupun habis hujan lebat, Anda masih berkumpul di tempat ini dan tidak beranjak semata-mata karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan atas cinta ini Allah mencintai kita. Amin. Karena dikatakan aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Kalau Anda disuruh milih mana? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, pasti Allah akan membahagiakan kita. Ada kalanya cowok seneng sama cewek, cowoknya bilang, "Dek, aku seneng sama kamu. Tapi sorry, saya belum bisa membahagiakan kamu." Cewek sekarang dengar kalimat seperti itu pasti jawab, "Saya tahu mas kamu mencintaiku. Tapi karena kamu belum bisa membahagiakanku, mohon maaf. Aku mencari orang yang bisa membahagiakanku." Betul? Ya. Biasanya kan seperti itu. Maka kemudian kalian santai saja. Kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Gak usah galau, kamu malah galau. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Yang kita cari cintanya Allah, yang kita cari ridhonya Allah. Lah bagaimana cara mencari cintanya Allah? Syaratnya adalah menjadi orang baik. Makanya kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang baik. Maka kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, gampang, jadilah yang terbaik. Dalam Al-Quran kita membaca satu ayat, bunyinya apa? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan
berlomba-lomba memperebutkan satu posisi. Tapi makna fastabiqul khairat itu adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda sebagai pembawa kopi harus menjadi pembawa kopi yang terbaik. Oh, kopi. Kok isinya cuma separuh? Makasih ya Mas. Siapa namanya? Yono. Wong Tangerang Yono. Yono. Ngapa maning? Oh, Sali. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis seperti Yono, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Mohon izin Gus, minum kopi dulu. Saya biasanya kalau buka puasa kopi, tapi di mobil nggak ada kopi. Ya Allah, sangat teh. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tetaplah jujur seperti kopi. Dia hitam, tidak harus menjadi putih untuk dicintai. Beda dengan wajahnya ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Makanya suami, belikan istrimu skincare. Saya kemarin ditanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Suami jahat. Ibu-ibu, yes. Tenang Pak, masih sore, nanti malam kita bantai Pak. Fastabiqul khairat itu artinya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi polisi terbaik. Ada polisi di sini? Ada. Berjaman, AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Jadi banser terbaik. Tapi kalau dengan banser saya cinta. Bagaimana tidak? Pendidikan biaya sendiri, beli seragam biaya sendiri, mangkat pengajian awal sendiri, sampai lokasi pengajian ngatur jamaahnya sendiri, ngawal kiainya. Ya kan? Salah-salah dipukul sama komandannya. Panitianya lupa rokoknya. Maka besok saya masuk surga dikawal sama banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, kiai masuk, bansernya keluar lagi. Biar apa-apa ya. Tapi ya ini banser tuh keren-keren gini. Jangan kayak gini perutnya. Mas, tak kasih tahu kamu GMN dulu ya. Berdasarkan penelitian dokter secara medis, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau besar. Sarungnya gajah duduk dibuka kayak pentil. Menjadi yang terbaik. Maka disitulah kemudian apa? Kita nggak perlu iri dengan orang lain atas profesimu, atas pekerjaanmu, atas karirmu. Karena kita bisa menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Terbaik sebagai polisi, sebagai pengayom. Terbaik sebagai banser, pengawal kiai, menjaga ahlus sunnah. Terbaik kiai, ngurusi santri. Terbaik menjadi santri, khidmat kepada kiai. Takdiman wa takriman wa mahabbatan. Jadi nggak ada alasan kemudian kita iri dengan orang lain. Untuk apa kita ngiri? Toh kemudian kalau kita pengen mencontoh orang lain, banyak orang khawatir nanti rezekinya ditiru. Sampean tak kasih tahu. Strategi bisa di copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Kalau kamu punya warung, tetanggamu buka warung, mungkin strateginya bisa dicontoh, tetapi rezekinya nggak akan mungkin bisa dipaste. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Semuanya sudah tertulis. Nah,
kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi baik itu apa? Karena selalu saja kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Selalu saja melihat orang lain itu jauh lebih nikmat dibandingkan kita. Makanya terjadi apa? Hatinya tidak nyaman. Padahal orang beragama itu yang dicari apa? Nyaman. Maka tolok akhirnya adalah waya ayatuan nafsul mutmainnah. Bagaimana cara mutmainnah? Ngaji. Bagaimana cara mutmainnah? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Artinya apa? Kalau hatimu selama ini tidak mutmainnah, berarti mungkin kurang ngaji. Kalau hatimu kurang nyaman, berarti selama ini hatimu kurang ngaji, kurang zikir, kurang wirid. Makanya tidak bisa ayat. Apalagi kita masih gampang menjadi umat yang amatiran, kupingnya panasan, hatinya panasan kalau mendengar suara orang. Kalau soal itu Anda belajar sama saya. Saya punya prinsip, kalau ada orang membicarakan kejelekanmu, kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kalimat orang itu hanya nampek di telingamu. Kok sampai kamu sakit hati? Berarti kamulah yang salah, yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Makanya kalau saya nyantai, kemarin Mas Deddy Corbuzier dibully gara-gara LGBT yang diserang saya. Katanya salah milih guru. Saya dikomentari macam-macam. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain? Orang bilang salah masuk Islam melalui Gus Miftah, santai. Besok sore jam 6 sore maghrib saya mengislamkan seorang artis Indonesian Idol. Besok sore. Siapa dia? Kamu tunggu besok. Kenapa saya bisa santai? Mohon maaf, kita tidak bisa menutup mulut semua orang dengan menggunakan kedua tangan kita. Tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan, mohon maaf, kedua telinga kita dengan menggunakan dua tangan kita. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa mengatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Tapi mohon maaf Gus, saya itu paling nggak setuju kalau orang itu dibenci, dimusuhi, difitnah, selalu perbandingannya dengan Kanjeng Nabi. Saya nggak masalah dibenci, toh Nabi juga dibenci. Contohnya terlalu jauh. Kalau Kanjeng Nabi itu dibenci, pasti yang membenci salah, Kanjeng Nabi pasti benar. Tapi kalau kita dibenci, musuh kita bisa benar, kita bisa salah, atau sebaliknya. Maka jangan terlalu jauh membandingkan dengan Nabi. Lah kowe iki sapa? Kita terlalu jauh. Makanya solusinya apa? Menjadi yang terbaik. Wa innallaha ma'al muhsinin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang baik. Dasarnya baik, mau dijelek-jelekkan seperti apa, tetap baik. Stop, percaya. Mau difitnah seperti apa, enggak ngaruh. Coba, hidup saya itu kan mohon maaf, kayaknya penuh kontroversi. Ada orang wayangan, yang salah saya. Selama di gereja, yang salah saya. Jadi Corbuzier masuk Islam, yang salah saya. Coba, komentar wayang itu berapa? 30.000. Caci maki bully. Sakit hati Gus? Enggak. Ketika ada komentar seperti itu, saya berprinsip seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Santai aja. Makanya mas-mas saya gitu, cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kan seri santai ya, rapi-rapi besok. Ada yang jomblo di sini? Santai. Santai. Kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Jawabannya jelas kok. Ar-Rum 21, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Diragukan kemanusiaanmu. Menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi yang terbaik? Diajari oleh Allah untuk al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan diri.
Makanya kenapa as-saum itu maknanya al-imsak. As-saum, asyam, ay al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Diajarkan untuk berpuasa. Contoh penggunaan kalimat al-imsak dalam artian as-saum, dalam artian al-imsak. Perintah untuk menikah. Ya masyarakat sadat, wahai para pemuda. Ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu zaman Bung Karno, berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Sekarang sebaliknya, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng segala. Ya masyarakat sadat, wahai para pemuda, manis tata minkumul ba'ah. Kalau kamu punya kemampuan, sudah jadi banser, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, walaupun pas-pasan, falyatazawwaj, segeralah menikah. Maka banser pemuda harus tahu, menikah itu membukakan 2 jalan. 1, jalan rezeki. Nomor 2, jalan barokah. Goblok tapi bosok temen ya. Barokah. Oh, jalan bayi. Dasar jomblo. Sini semangat jalan barokah bayi. Cangkemek. Falyatazawwaj, segera menikah. Ayo nikah. Gus Rohman nih sudah menikah saja pengen tambah. Masa kamu enggak? Kalau kamu bilang saya jomblo bahagia, enggak mungkin bro. Nabi Adam itu di surga dengan segala kenikmatannya, apa-apa enak. Dia sendirian. Galau. Buktinya apa? Minta istri. Nabi Adam di surga yang serba nikmat saja sendirian galau. Masa kamu di Tangerang bilang jomblo bahagia? Jangan-jangan kamu nggak normal. Ada-ada saja. Falyatazawwaj, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Artinya apa? Artinya as-saum ini kemudian bermakna al-imsak gimana? Fa illam yastati, kalau kamu belum bisa menikah, fa alaihi bisaum, maka kamu puasa. Lah puasa di situ maknanya imsak, mencegah. Makanya orang berpuasa itu tujuannya apa? Imsak, menahan diri. Artinya kalau tidak bisa menjadi baik, minimal jangan buruk. Lah ora iso apik-apik banget, minimal ora bosok-bosok banget. Kalau nggak bisa baik, minimal tidak buruk. Kenapa di program seperti itu? Pak, Bu, Mas, Allah itu menciptakan manusia sebagai produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu cirinya punya iman, nggak punya nafsu. Berarti apa? Manusia itu benar terus, nggak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami bener terus gak pernah salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel. Jangan salah. Bu, kalau pengen cari suami yang gak pernah salah, tapi persoalannya kamu itu selalu saja mencari-cari salahnya suami. Ingat para laki-laki, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Dan yang jelas perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup ingat terus. Orangnya datang, ya ikut ketawa. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat, insya Allah lebih parah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Iblis itu sifatnya apa? Iblis itu punya nafsu, dia nggak punya iman. Makanya iblis salah terus, nggak pernah benar. Itu artinya apa? Kalau bapak-bapak punya istri kok salah terus nggak pernah benar, saya curiga jangan-jangan istrimu iblis. Tapi cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang di sana kan siapa? Gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula?
Bikin kopi kebanyakan gula kemanisan. Yang diserahkan kopinya apa gulanya? Gula. Kenapa bikin kopi kebanyakan gula? Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Kalau saya kopi panas harus saya minum, Gus Roman. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Cangkemnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah menciptakan malaikat dan iblis, Allah menciptakan hewan. Hewan itu dalam kitab kuning itu ada dua model. Hewan yang suka nakut-nakuti sama hewan yang suka makan. Hewan yang suka nakut-nakuti itu dilambangkan seperti anjing dan serigala. Hewan yang suka makan dilambangkan seperti anjing. Mohon maaf, seperti kambing. Lah, manusia itu empat-empatnya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada iblisnya, ada anjingnya, ada kambingnya. Malaikat itu hiburannya apa? Dekat dengan Allah. Iblis itu hiburannya apa? Menggoda. Anjing itu hiburannya apa? Nakut-nakutin. Kambing itu hiburannya apa? Makan. Jadi mohon maaf, kok ada orang baik banget, kita dengan gampang mengatakan, oh ini bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Karena dia disifati dengan sifatnya malaikat. Maka kalau Al-Quran mengatakan apa? Hadza malakun karim, ini bukan manusia tapi malaikat yang mulia. Kok ada orang sukanya menggoda terus, kayak pelakor. Nah, hati-hati. Berarti dia orang seperti iblis. Makanya ibu-ibu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Hati-hati. Cowok itu kalau dilihat di luar, lihat cewek, dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Apalagi istrinya tidur ngorok ngiler, weh. Oh kurang ajar gue. Kalau ada orang sukanya nakut-nakuti untuk memprovokasi, dengan gampang kita mengatakan, oh orang ini kayak anjing. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang dipikir cuma makanan, tok berarti kelasnya koyo wedhus. Pagi kan. Pagi pecel, siang rawon, sore soto, malam nasi goreng Bang Koboy. Kelasnya kayak wedhus, panganan tok sing dikit. Nah, maka kemudian apa? Kita diproyeksikan oleh Allah bulan puasa itu supaya mendekati sifat malaikat. Caranya bagaimana? Puasa. Malaikat itu kan modelnya nyuwun sewu. Ada makan, nggak boleh makan, ada minum, nggak boleh minum, nggak boleh kumpul. Lah bulan Ramadan itu manusia diproyeksikan seperti malaikat. Tujuannya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga kemudian apa? Proyeksinya adalah begitu keluar Ramadan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dia keluar bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bayi itu sifatnya apa, Bu? Nyenengke. Bayi digendong. Diajak tersenyum, dia tersenyum, menyenangkan. Diajak tertawa, dia tertawa, menyenangkan. Gak ada yang ngajak tertawa, dia tertawa sendiri, menyenangkan. Coba Yono tertawa sendiri. Yono, kita doakan Yono masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Mocer Yon. Bayi itu digendong, ngompol, yang diompoli marah enggak? Kita senang, alhamdulillah ya Allah anakku titiknya normal. Coba kalau Yono digendong istrinya ngompol, gebuk manu. Nah,
Orang berpuasa itu akan melahirkan pribadi yang menyenangkan. Makanya hari ini di bulan Syawal seharusnya saya menjadi pribadi yang menyenangkan, Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Maka kemudian mentransformasikan dirinya dari beriman menjadi bertakwa. Yang dulunya ketika dia berpuasa dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jelas ini ayat Madaniyah. Target goalnya apa? Outputnya la'allakum tattaqun. Berarti apa? Ciri orang yang bertakwa itu pribadinya harus menyenangkan. Kita keluar dari kampus Ramadan, jadilah pribadi yang menyenangkan. Ibu jadi pribadi yang menyenangkan untuk suaminya. Suami menyenangkan untuk istrinya. Ingat, para suami, hargailah pendapat istri. Dan wahai para istri, terimalah pendapatan suami. Paham. Bu, kamu kalau di rumah banyak senyumnya apa cemberutnya? Surga itu gambarannya penuh dengan senyuman, neraka itu gambarnya penuh dengan cemberut. Berarti kalau di rumahmu kamu banyak cemberut, berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Serupane elek, merengut. Bu, senyum, pribadi menyenangkan. Bu, senyum apa cemberut? Kalau suamimu nggak bisa membuat kamu bahagia, kamu bilang, ajak dia duduk, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Rumah tangga itu pasti rumit, Mas, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya hidup kita itu bandar, cukup seperti rumah makan sederhana. Sederhana sih, ada apa-apa isinya ada. Loh, itu. Pertanyaannya kemudian adalah, apa penyebab kita tidak bisa menjadi yang terbaik? Yang pertama, karena kita tidak mampu menjadi umat yang rukun. Kenapa tidak rukun? Karena hasud, iri, dengki. Maka Rasulullah mengatakan, iyakum wal hasada, jauhlah dari kamu hasud. Saya dulu Gus Roman, kita sesirkel kecitan. Tahun 2000 sekian, saya pertama kali masuk kamarnya Abah Lutfi. 2000-an kalau nggak salah. Saya ngaji di lokalisasi itu tahun 99 akhir. Saya pertama kali kenal Abah Lutfi 99, kemudian masuk kamar beliau pertama kali tahun 2000. Saya masuk ke kamar beliau duduk seperti ini, jelek. Habib Lutfi hebatnya apa? Inilah kekuatan doa. Kenapa kalau kita ngomong tuh bahasanya harus bagus? Karena doa mar'i akhiri kan akhiri binafsi. Doa seseorang kepada orang lain itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Saya itu dari nggak punya apa-apa, Gus. Setiap Habib Lutfi ketemu saya manggil saya apa? Juragan. Saya dulu mau ketemu beliau, mau ngamplopi beliau 50.000 saja saya utang. Tapi setiap ketemu beliau, Habib itu panggil, juragane teko. Sampai hari ini, nanya Pak Bram kalau ngawal saya ke sana. Itu kalau saya sampai beliau, juragane teko. Padahal tahun-tahun itu, mohon maaf, apalagi awal-awal pernikahan, Masya Allah, kan berat ya. Kalau Nabi Muhammad dulu mas kawinnya 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor tengu. Tapi hebatnya Habib Lutfi apa? Beliau bilang, juragane teko. Kayak semalam saya ngaji di Tegal, ke Brebes, kemudian ke Cirebon, dipanggil beliau, Reneo. Di hadapan orang-orang, juragane teko. Sampai hari ini. Makanya ibu-ibu, apalagi salah satu da'awatin mustajabah, ada 3 doa yang pasti menjabah. Salah satunya siapa? Doanya ibu kepada anak-anaknya. Makanya ibu-ibu tolong semarah-marahmu kepada anakmu, yang keluar dari mulutmu adalah doa. Jangan caci maki. Bocah kok nakal persis kayak bapaknya. Loh, yang salah milih bapaknya itu kamu, bukan anakmu. Anakmu itu akibat dari kelakuanmu. Makanya kenapa dikatakan surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu tidak hanya dalilnya anak, tapi dalilnya ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini banyak ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Harusnya nyusui anaknya asih di rumah, malah ditinggal senam.
Piye to ki kok gedhi ngaku. Ato, doang. Payune yuyu. Surgane anak tergantung kelakuannya seorang ibu. Ya, anak saya tanya Gus, Bang, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Yang tanya umur 5 tahun. Pusing saya jawab. Saya diam. Malah dia ngomong, kiai viral gak bisa jawab. Kurang ajar dia. Kamu tanya apa? Bah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Aku lagi. Anak saya jawab, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa? Takut surganya rusak. Enggak, saya arahnya mau ke pesantren dulu. Kenapa saya bahas ibu sama anak? Arahnya saya mau ke Kepak pesantrennya Gus Roman. Apa? Saya tadi bilang apa? Jangan cengengku dewe ngomong. Banyak ngomong cerewet. Keturun Gus. Kamu jomblo ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Jadi mau ngomong apa tak surganya sih? Bapak, anak bapak, sudahnya bapak, sudahnya bapak. Iya kok jadi sudahnya bapak itu apa tadi? Antaran bapak. Malah sing giling-giling surga. Nah, menjadi yang menyenangkan. Anak menjadi yang menyenangkan bagi orang tuanya. Maka kenapa ada istilah qurrata a'yun? Qurrata a'yun. Anak yang dipandang orang tua menyenangkan. Kalau perempuan kan jelas. Kalau ukur perempuan menyenangkan seperti apa itu kan sudah jelas dalam kitab Akhlaqun Nisa. Perempuan yang baik itu ciri-cirinya apa? Satu, inna dzarta ilaiha sarrota. Dipandang suaminya menyenangkan. Makanya ibu menyenangkan. Hati-hati. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu saiki taline kotang petel dicemiten. Kalau pengajian dandannya cantik di rumah sah-sahe. Batin Kendal sama. Jangan Acara tablik akbar di Pondok Pesantren As-Sofa masih tetap dipenuhi oleh jamaah sekalipun hujan mengguyur dari jam 5 sore dan sampai sekarang masih gerimis, tapi jamaah masih banyak memenuhi area aula pesantren As-Sofa. Dan sekarang masih berlangsung pengajian As-Sofa yang diberikan tausiah oleh Gus Miftah. Kalau dulu sahabat itu siapa? Sahabat